Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda menyaksikan kembali kabar khusus bersama saya Putri Viola. Kami akan bawa Anda nanti untuk bisa menyaksikan lanjutan dari persidangan kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Rencananya akan kembali dilanjutkan pada pukul 18.45. Seperti Anda tahu bahwa hari ini merupakan hari pertama. Tadi kita sudah mendengarkan rangkaian dari kegiatan persidangan. Kami juga akan bawa Anda berikutnya untuk bisa melihat rangkaian kabar terkait dengan persidangan ini, termasuk juga eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum dari Verdi Sambo. Baik, kami juga akan nanti bawa Anda untuk bisa mendengarkan bagaimana pandangan dari para narasumber, termasuk juga sudah hadir di samping saya Pak Ahyar Salmi selaku ahli hukum pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ahyar Salmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semalam Putri. Baik, ini merupakan persidangan yang menyedot perhatian dari masyarakat Pak. Iya. Ini merupakan hari pertama, termasuk juga kita sudah mendengarkan tidak seperti biasanya. Jadi ketika kemudian jaksa ini membacakan dakwaannya, ternyata kuasa hukum dari Verdi Sambo sudah menyiapkan eksepsinya. Tadi jaksa juga mengatakan, memberikan komentar bahkan saat persidangan, saya dibuat takjub bahwa memang saya sudah menyerahkan dakwaan ini kepada terdakwa dan juga kuasa hukum sepekan sebelum persidangan. Tapi sudah disiapkan dan langsung dibacakan eksepsi ini, begitu disampaikan dakwaan membuat saya takjub. Itu yang dikatakan oleh jaksa penuntut umum. Ada pandangan mengenai hal ini? Ini kan kalau boleh katakan menurut saya awal pertempuran tanda kutip, perang urat saraf. Jadi dia siap dulu bahwa mereka mengatakan siap. Tentu ada maksud-maksud tertentu. Mengatakan dia siap, bagus juga pihak jaksa mengatakan, oh, tunggu dulu, udah 1 minggu bukan sekarang dia buat. Nah oleh karena itu pihak jaksa tadi juga minta 1 minggu karena yang bersangkutan nih pihak penasihat hukum juga sudah dapat 1 minggu, minta 1 minggu. Tapi hakim memberikan kesempatan kan itu hari Kamis kalau nggak salah, nggak jadi hari Senin kan, dengan catatan oleh hakim kalau tidak akan ditinggal. Ya. Itu yang dikatakan tadi, kelihatannya pihak jaksa juga siap. Nah, ini mulai perang urat saraf menurut saya di sini, bahwa mereka siap. Tentu menandakan ada. apa perang urat syaraf ini, Pak Ahyar Salmi? Bahwa dia siap menyatakan mungkin nanti apakah dia bersalah atau tidak bersalah, ini yang akan diuji. Kalau yang nggak bersalah, apakah di 340-nya yang dia bermain atau dengan 338? Menurut saya akan ke arah sana nanti. Jadi mereka nggak gentar nih untuk menghadapin pihak dakwaan dari jaksa ini tadi. Langsung mereka siap. Nah itu tadi. Ya, tapi enak juga kalau kita lihat tadi Putri, saya memperhatikan juga dakwaan terhadap Pak Sambo tadi ya. Itu ada ketika pihak penasihat hukum membacakan, itu ada semacam interupsi dari pihak hakim. Ini juga sesuatu hal yang saya membaca nih kemana nanti arahnya. Dikatakan itu sudah masuk kepada pokok perkara, materi perkara. Ada pengaruh apa sebenarnya interupsi dari hakim ini, ya, Pak Ahyar? mengingatkan sebenarnya, itu udah materi. Sementara eksepsi ini tidak materi. Saya memperhatikan tadi juga memang banyak udah berkaitan dengan mengenai masalah materi. Agak yang dimasukkan ke dalam dengan alasan mereka karena dakwaan jaksa ini tidak memenuhi, larinya kan ke sana juga nanti. Betul. Tidak memenuhi pasal 143 ayat 2B, yaitu tentang syarat material dari suatu dakwaan. Syarat material dia harus cermat, lengkap dan jelas. Nah ini yang dia mengatakan kronologinya. Ini memulai ini nampaknya skenario katakan begitu ya. Versi antara versi penasihat jaksa di mana kronologis ininya yang dia mulai, sementara di counter oleh pihak penasihat hukum enggak katanya. Harus mulai dong dari Magelang. Kenapa mulai di sini? Nah ini sudah mulai tarik menarik pola, dibuat pola di situ. Pola mana nanti yang akan diikuti dalam persidangan? Ini saya lihat tadi, mulai dari situ nih sudah ada mulai dua pola. Satu dalam segi masalah kronologis, dia mengatakan, saya tapi kalau nggak salah juga pihak jaksa menyebut juga tadi mengenai masalah di Magelang. Tapi mungkin tidak terlalu dibahas banyak. Nah ini mau mulai kronologis itu begitu luas. Nah, ini yang mereka katakan mungkin tidak jelas, tidak cermat, mungkin juga tidak lengkap
Ya. dakwaan dari segi syarat material dari dakwaan jaksa. Jadi mulai ini Putri pasti akan berseberangan terus ini. Ini awalnya dibuat dua pola. Nah, saya ingin tahu nanti di mana kira-kira putusan selah. Menarik juga tadi hakim mengingatkan itu sudah masuk mengenai masalah pokok perkara materi. Dan kedua ingatannya kalau nggak salah diingatkan oleh majelis tadi, penasihat hukumnya tadi, jangan diulang-ulang menghemat waktu. Itu kan juga sudah ada. Ada dua catatan tadi. Saya nggak tahu catatan ini bagaimana akhirnya nanti. Tentu di dalam putusan selah. Saya memprediksi putusan selah itu Senin depan. Senin besok. Karena kan Kamis nih. Kamis dikasih jaksa untuk memberikan tanggapan. Betul. Perkiraan saya Senin akan dibaca putusan selah. Perkiraan. Baik, itu tadi pandangan dari Pak Ayar Salmi. Selain Pak Ayar Salmi juga sudah hadir bersama saya akan memberikan pandangannya mengomentari terhadap persidangan di hari pertama yang sudah berlangsung ini, yaitu Bang Saur Siagian yang juga terus dari awal mengawal adanya kasus ini. Selamat malam Bang Saur. Selamat malam Mbak Putri. Akhirnya kasus yang selama ini kita perbincangkan, kita perdebatkan, kita pertanyakan juga sudah masuk ke meja persidangan. Apa yang Anda lihat dari dakwaan jaksa yang kita lihat juga perlawanan dari Verdi Sambo terhadap dakwaan jaksa begitu yakin ya, bahkan mengatakan dakwaan ini tidak cermat, Bang Saur. Ya, itu normatif sekali. Sebenarnya itu adalah kerja normatif seorang advokat atau penasihat hukum. Mbak Putri, jangankan ketika dakwaan dibacakan, bahkan kita ingat sebelum persidangan ini tim penasihat hukum daripada saudara Verdi Sambo dan Putri Chandra itu kan sudah kemudian membuat konferensi pers yang saya bilang pledoi tentang kasusnya ini. Ini juga saya lihat sebenarnya judul kalau kita beri soal pertanyaan Mbak Putri, sebenarnya ini eksepsi yang rasa pledoi ya kembali membawa unsur seksualitas itu. Jadi masih konsisten mereka di sana. Karena dari awal karena mereka kan satu-satu alasan bahwa mengapa kemudian rencana atau pembunuhan itu terjadi, ya karena soal harga diri yang saya pernah bilang bukan harga diri seorang Kadif Propam kemudian alasan untuk membunuh orang. Jadi saya lihat ini sebenarnya menurut saya sama dibilang oleh Pak Ahyar. Sebenarnya belum masuk materi perkara tapi mereka semua dielaborasi soal kejahatan atau peristiwa pelecehan seksual yang yang di Magelang tersebut. Kalau saya melihat tuh bagaimana mereka lepas dari rencana pasal 340, kemudian saya kira itu yang menjadi concern daripada penasihat hukum. Sekalipun menurut saya itu cukup lemah karena bukti-bukti atau dakwaan yang diberikan oleh Pak jaksa penuntut menurut saya cukup jelas, kemudian cukup cermat dan lengkap menurut saya. Baik, Anda melihat bahwa elaborasi hingga masuk kepada materi perkara upayanya adalah itu untuk menghindarkan pasal-pasal itu. Karena kan gini, mereka ini kan menggunakan juga panggung ini adalah untuk juga membangun narasi di publik bahwa korban atau orang yang terbunuh ini jahat loh katanya. Sekalipun itu yang kita bilang tidak ada saksi kemudian yang melihat ya dugaan pelecehan seksual itu. Karena kalau dia bilang dia berjalan bergopoh-gopoh, ya kan tidak terbiasa, dia naik tangga katanya Yosua, kemudian salah satu kemudian kesimpulan apa yang terjadi di sana, nggak ada orang mengatakan teriak, alasannya katanya ada dendang-dendang tapi nggak kedengaran apanya ditendang, saya nggak tahu, kakinya yang ditendang gitu loh, itu yang kita bilang. Tetapi mereka pakai ini adalah narasi karena ini kan live. Kemudian di media massa dengan harapan yang saya bilang eksepsi yang berbau kemudian pledoi itu makanya diingatkan oleh hakim tadi ya toh itu sudah masuk materi perkara padahal kita bilang baru prosesnya itu adalah di dakwaan Mbak Putri. Baik, Verdi Sambo ini sebenarnya kalau kita lihat secara image saja di mata masyarakat ini seperti public enemy. Masyarakat ya menghakiminya sebelum ia ataupun juga kasus ini masuk persidangan. Tapi menariknya tadi seperti dikatakan Bang Saur, bahkan dalam persidangan ini pun ia masih mencoba untuk bisa mendrive narasi publik. Itu salah satu upaya yang menarik juga. Saya kira itu. Ya, Pak Ahyar ada pandangan juga mengenai hal ini? Betul. Ini curi start istilahnya nih. Jadi mulai di situ langsung panas, nggak ada lagi pemanasan itu.
Itu menurut saya tadi dimulai di situ. Genderang katakanlah untuk merebut hatinya hakim tadi sudah dimulai. Ini memang saya lihat tadi bagus ini urutan pembacaan pledoi oleh pihak PH tadi, penasihat hukum saya lihat. Ketua tim mungkin hanya membacakan. Ketika banyak persoalan Ibu Putri yang disebut, itu yang membacakan adalah penasihat PH yang perempuan, bukan berarti saya gender ya. Apakah kebetulan saja karena di sebelah duduk yang paling ujung mungkin ketua tim ya Pak apa namanya lupa saya nama beliau itu Pak Anies. Habis itu kayaknya ada lagi satu laki-laki perempuan dan perempuan itu kayaknya duduknya tadi. Tapi yang sebelah Pak Anies itu kelihatan diliwatin. Masuk ketika itu banyak berbicara tentang Ibu Putri. Nah ini saya nggak tahu apakah ini dia begitu saja atau bisa juga sedemikian rupa. Karena memang bagaimanapun itu seni, Saudara Ani Putri, berperkara ini juga seni. Dalam penegakan hukum, memang penegakan hukum, tapi bagaimana mengatur itu semua. Nah tentu kan ini juga akan saling merebut hati tadi. Baik hati hakim, majelis hakim tentu yang utama, mungkin juga masyarakat kita. Nah ini kan bagaimana kalau kita lari ke sini kan disuarakan oleh seorang penasihat hukum yang perempuan bagaimana sih kondisi Ibu Putri di saat katanya datang yang almarhum ini mengendap-endap segala macam gitu tadi kan itu saya perhatikan. Nah ditegaskan lagi lebih lanjut oleh Pak Rasamala nih di ujung ini ada Pak Anies, kemudian Ibu nggak kenal saya ada dua itu tadi, yang kedua kayaknya yang dari Ibu tadi yang diingatkan oleh hakim, kemudian Pak Rasamala itu kelihatannya eksepsinya itu, kemudian terakhir kalau nggak balik lagi ke Pak Anies ya, kalau nggak salah demikian. Nah ini perkiraan dugaan lah begitu, itu nggak mungkin akan terjadi begitu. Pasti akan ada juga maksud di balik itu apa. Nah ini dia seninya untuk kita lihat bagaimanakah akhir dari pertempuran tanda kutip untuk menegakkan hukum dan keadilan ini tadi. Baik, ini menarik sekali. Seni memainkan emosi juga ada jadi bumbu dalam persidangan ini. Kita akan lihat juga di layar kaca tadi kami sudah tampilkan gambar kondisi terkini di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan seperti yang sudah sempat saya informasikan bahwa akan dimulai 18.45 waktu Indonesia Barat lanjutan ini. Kita akan mendengarkan terlebih dahulu bagaimana pandangan dari Bang Martin Lukasi Manjuntak. Bang Martin, singkat saja Bang sebelum kita memulai kembali menyaksikan persidangan. Ya, selamat malam Mbak Putri. Malam Bang. Menurut silakan Bang. Menurut pandangan saya, ya apa yang didakwakan melalui surat dakwaan dari para jaksa penuntut umum ini sudah sangat objektif ya, sudah sesuai dengan duduk peristiwa dan kerangka ataupun konstruksi hukum yang memang sebenarnya terjadi. Kan nggak bisa juga dipaksain ya terjadi pelecehan seksual kalau tidak ada alat bukti yang kuat untuk menguatkan itu. Jadi penasihat hukum bisa saja bilang bahwa apa yang didakwakan itu tidak lengkap karena tidak mengakomodir peristiwa yang mereka duga terjadi itu. Tidak bisa, karena jaksa itu tidak mungkin mau ya terkena prank oleh keterangan terdakwa yang tidak bisa didukung oleh alat bukti yang lain. Nah, jadi menurut saya lanjut terus. Saya yakin nota keberatan mereka akan ditolak ya, karena apa yang mereka dalilkan di dalam eksepsi mereka itu tidak ada yang berkualitas ya, sehingga bisa menangkis surat dakwaan yang sudah dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Demikian Mbak Putri. Bang Martin, bagaimana melihat upaya mereka hingga saat ini untuk bisa merebut hati dari hakim, kemudian juga masih saja berupaya untuk membangun narasi publik seperti dikatakan oleh Pak Ahyar Sami dan juga Bang Saur yang di saya saat ini, Bang Martin. Ya, sebenarnya ini sudah dimulai ya dari rilis mereka pada saat mereka mengatakan bahwa ada 3 fase ya. Fase kejadian, lalu fase kegelapan, lalu kembali lagi yang terakhir itu adalah fase pembelaan. Ya inilah menurut saya salah satu logikal falasi yang diciptakan oleh para penasihat hukum ini untuk memutus mata rantai keterikatan antara masing-masing fase ini. Nah sayangnya fase-fase tersebut itu salah. Ya, jadi tidak ada fase pembelaan, yang ada sekarang masih fase kegelapan. Kenapa saya bilang kegelapan? Faktanya Verdi Sambo melalui penasihat hukumnya
bukan hanya mau menghilangkan unsur perencanaan, tapi ingin bebas. Saya bisa buktikan itu. Kenapa ingin bebas? Karena yang pertama, Verdi Sambo mengatakan bahwa tidak pernah melakukan perencanaan. Yang kedua, dia bilang bahwa perintahnya adalah hajar bukan tembak. Yang ketiga, dia tidak mengakui bahwa terjadi tembak-menembak, dia tidak menembak. Lalu kalau dikaitkan dengan pasal 340 dan 338, tentunya kalau tidak Bang Martin, ya mohon maaf saya potong karena kita sudah melihat hakim kembali memasuki ruang acara persidangan dan kita akan kembali melanjutkan jalannya persidangan. Terima kasih sebelumnya Bang Martin.